Ada yang bilang jidat Rasulullah itu hitam karena bekas sujud. Orang yang bilang begitu berpatokan pada Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Karena di ayat itu disebutkan pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Tapi ada ulama juga nih yang menafsirkan bahwa tanda-tanda bekas sujud adalah wajah yang bercahaya. Tidak ada gambaran kedengkian, niat buruk, penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Gue jadi bingung nih, ada yang menafsirkan tanda bekas sujud secara fisik dengan jidat hitam. Ada juga yang menafsirkan tanda bekas sujud bukan fisik, melainkan wajah yang berseri, penuh ketenangan, dan memiliki sikap serta budi pekerti halus sebagai tanda keimanan mereka. Jadi, sebenarnya yang benar yang mana nih? Kalau ditanya yang benar yang mana, gue nggak bisa jawab. Karena itu ranah beda tafsir antar ustadz atau ulama. Dan kita sebagai orang awam cukup menghargai perbedaan itu. Secara gue pribadi, gue memilih ulama atau tafsir yang mengatakan bahwa Rasulullah itu jidatnya tidak hitam. Karena dalam buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan bahwa jidat Rasulullah itu hitam. Padahal di dalam buku itu menerangkan secara detail fisik Rasulullah. Bahkan sampai jumlah uban Rasulullah pun diterangkan dalam buku itu. Tapi gue nggak nemuin tuh Rasulullah berjidat hitam. Malah di buku itu mengatakan wajah Rasulullah itu sangat tampan. Wajahnya bersinar, bahkan keindahan sinar rembulan di malam hari kalah dengan indahnya wajah Rasulullah. Untuk lebih jelasnya, lo bisa baca dan beli bukunya di keranjang kuning kiri bawah dalam video ini. Oh iya, lo pernah nggak nonton film Umar bin Khattab? Lo perhatiin deh, pemeran-pemeran para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Sayyidina Ali, Umar bin Khattab dalam film itu, di situ jelas tidak ada tanda jidat hitam. Saya meyakini orang yang membuat film itu tidak sembarangan dalam membuat karakter para sahabat Nabi. Kalaupun tanda orang soleh itu terletak pada jidat hitam, maka harusnya di film itu para sahabat Nabi juga digambarkan jidatnya hitam. Jadi intinya sekarang, sudahi saling mencela, menghakimi satu sama lain. Karena itu perintah Rasulullah. Katanya umat Nabi, mengikuti sunnah Nabi, kok gampang banget mencela cuma berbeda pendapat. Kalau ada yang jidat hitam, celana cingkrang, jangan langsung dituduh sesat atau wahabi. Kalau ada ustadz jidatnya tidak hitam, jangan dihakimi juga. Ustadznya kurang sujud atau nggak soleh. Bukan ranah kita untuk menghakimi atau menilai soleh atau tidaknya dari jidat hitam. Tugas kita sebagai orang awam belajar dan belajar. Dan stop merasa diri paling sempurna. Hati-hati dengan kesombongan yang tak terlihat.